Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi tahunan sebesar 2,51% pada Juni 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,4% terhadap inflasi umum. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi tahunan sebesar 2,51% pada Juni 2024. Penyumbang utama inflasi Juni 2024 secara tahunan adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 4,95% dan memberikan andil sebesar 1,4% terhadap inflasi umum. Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini antara lain beras, cabai merah, dan sigaret kretek mesin. Tingkat inflasi tahunan pada Juni 2024 adalah sebesar 2,51% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 103,68 pada Juni 2023 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 4,95% dan memberikan andil sebesar 1,40% terhadap inflasi umum. Bila dilihat berdasarkan wilayah dari 38 provinsi yang dipantau, tercatat semua provinsi mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan dengan inflasi sebesar 5,65%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 1,08%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, tadi adalah angka inflasi tahunan pada Juni 2024 yang tercatat sebesar 2,51%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik juga melaporkan ini secara bulanan atau month to month ternyata terjadi deflasi pada Juni sebesar 0,08%. BPS mengatakan bahwa deflasi pada Juni 2024 ternyata lebih dalam dibandingkan Mei 2024 lalu dan merupakan deflasi kedua yang tercatat di tahun 2024. Adapun deflasi pada Juni 2024 terutama didorong oleh inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan juga tembakau. Kelompok tersebut pada Juni lalu mencatat deflasi sebesar 0,49% month on month dengan andil deflasi sebesar 0,14%. Sementara itu komoditas utama penyumbang deflasi ini adalah bawang merah dengan andil 0,09%, kemudian juga komoditas tomat dengan andil deflasi 0,07% serta daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Namun ada komoditas yang justru menyumbang inflasi, di antara lain ada cabai rawit dan juga cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,02%, kemudian emas perhiasan dan kentang, timun, sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, ikan segar dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing 0,01%. Sementara itu terkait perkembangan inflasi Juni 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaporkan inflasi harga bergejolak atau volatile food atau lebih diutamanya ini komoditas pangan begitu ya, ini menyentuh 5,96% pada Juni 2024. Lantas seperti apa sebetulnya perkembangan inflasi pangan per Juni 2024? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi komponen harga bergejolak pada Juni 2024 mencapai 5,96% secara tahunan dengan andil inflasi sebesar 0,96%. PLT Sekretaris Utama BPS Imam Mahdi mengatakan, tekanan inflasi komponen harga bergejolak mengalami penurunan namun masih tinggi. Pasalnya inflasi komponen bergejolak pada Mei 2024 lebih tinggi yakni mencapai 8,14%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras, cabai merah, dan bawang merah. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, dan sigaret kretek tangan. Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 5,96% dengan andil sebesar 0,96%. Komoditas yang dominan adalah beras,
cabai merah, dan bawang merah. Sementara itu, komponen yang memberikan andil lainnya adalah inflasi inti sebesar 1,9% year on year, dengan andil inflasi sebesar 1,22%. Komoditas yang memberikan andil inflasi inti pada Juni 2024 diantaranya adalah emas perhiasan, gula pasir, dan nasi dengan lauk pauk. Adapun secara keseluruhan inflasi umum pada Juni 2024 tercatat 2,51% year on year, lebih rendah dari inflasi Mei 2024 sebesar 2,84%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jenuh. Ya, masih seputar capaian inflasi pada Juni 2024 lalu, pemirsa, di mana Bank Indonesia menyatakan inflasi yang terjaga pada Juni lalu ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat serta daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah di Indonesia. Dan kedepannya Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan juga 2025. Selain itu, Bank Indonesia mengatakan inflasi inti ini tetap terjaga, di mana inflasi inti pada Juni lalu tercatat sebesar 0,1% month to month atau lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,17% month to month. Inflasi inti yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang terjangkar, termasuk pada saat hari besar keagamaan nasional Idul Adha, serta kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Realisasi inflasi inti pada Juni 2024 ini disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan dan kopi bubuk. Dan secara tahunan inflasi inti Juni ini tercatat sebesar 1,9% year on year, menurun dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 1,93% secara year on year. Dan sementara itu pemirsa, BPS juga mengungkapkan bahwa ternyata lonjakan harga pangan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak informasinya. Kenaikan harga pangan yang signifikan menjadi faktor yang menahan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2024 sebesar 9,03%, atau tercatat ada sebanyak 25,22 juta penduduk miskin. PLT Sekretaris Utama BPS Imam Mahdi menyampaikan bahwa lonjakan harga komoditas pangan sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024 turut mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang menahan penurunan tingkat kemiskinan, yaitu antara lain kenaikan harga beberapa komoditas pokok selama Maret 2023 sampai Maret 2024, seperti beras naik sekitar 20,07%, telur ayam ras naik 11,56%, dan juga cabai merah naik 45,94%. Kenaikan harga beberapa komoditas pokok ini tentu mempengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan yang akan saya umumkan hari ini. Berdasarkan komponen pembentuknya, BPS menyatakan peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran bukan komoditas makanan. Pada Maret 2024, peran komoditas makanan mencapai 74,44%. Sementara komoditas bukan makanan sebesar 25,56% terhadap garis kemiskinan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jenuh. Ya, Badan Pusat Statistik mengungkapkan penyebab garis kemiskinan di Indonesia sulit menurun. BPS menyebut penahanan penurunan tingkat kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh harga komoditas pokok yang terus melonjak. BPS mengungkapkan beberapa komoditas pokok selama Maret 2023 sampai Maret 2024 mengalami kenaikan. Di antaranya komoditas beras yang mengalami kenaikan 20,07%, telur ayam ras naik 11,56% dan cabai merah 45,95%. Sementara itu BPS merinci garis kemiskinan pada Maret 2024 ini di angka Rp582.932 atau naik 5,9% dibandingkan Maret 2023. Sedangkan berdasarkan wilayah, pada Maret 2024, garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi daripada garis kemiskinan di pedesaan yakni Rp556.200
rupiah. Dan berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditas non-makanan. Pada Maret 2024, komoditas makanan terhadap garis kemiskinan memiliki andil 74,44%, sedangkan komoditas bukan makanan menyumbang 25,56%. Adapun garis kemiskinan per rumah tangga sendiri merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Ya, pemirsa, itu tadi perkembangan inflasi dan juga bagaimana kemudian upaya terkait dengan garis kemiskinan di Indonesia dan bagaimana kemudian kondisi atau situasinya sejauh ini. Dan kita harapkan ini tentunya bisa menjadi catatan bagi pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk bisa meningkatkan realisasinya di lapangan terkait dengan perbaikan inflasi dan juga perbaikan dari sisi jumlah masyarakat yang dikategorikan miskin di Indonesia, sehingga akhirnya kesejahteraan bisa tercapai dengan berbagai upaya yang terus dilakukan.